Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bobi sehat, 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 sehat. Oke. Nggih. Terima kasih ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktunya di siang ini, di mana kita akan coaching ya Bu ya, sebentar lagi nggih. Iya Pak Bobi, baik Pak Bobi. Siap. Nggih Bu, mboten usah tegang, kelihatannya kok tegang sekali. Rileks dulu, rileks. Nggo, kita praktekkan, teknik STOP itu, teknik stop terlebih dahulu supaya tidak tegang Bu, supaya rileks. Nanti kalau rileks kan bisa muncul, apa yang menjadi, kendala atau apa yang menjadi, permasalahan Ibu, bisa muncul dengan mengalir, seperti itu Bu. Baik Pak. Iya. Oke. Ibu Ibu Hartini, niki mau ngobrol nopo nih siang ini, mau ngobrol apa? Iya begini Pak Bobi, saya itu mau ngobrolin masalah kegiatan saya sehari-hari ngaten nggih. Kok Nggih, sepertinya saya tidak bisa membagi waktu begitu nggih. nggih. Banyak pekerjaan yang akhirnya napa nggih Pak, terbengkelai karena napa, karena bingung mana yang harus selesai dulu gitu loh. Nggih. Begitu Pak. Oh, Bu, mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja Bu yang dilakukan sekarang ini? Jadi begini Pak Bobi, saya itu kan sebagai ya notabene guru SD, terus Nggih, diberi, tanggung jawab wali kelas 4. Terus saya nggih, juga diberi tugas, sebagai guru dalam mengikuti komite pembelajaran, nggih. untuk program PSP karena sekolah saya termasuk, sekolah Mmm, penggerak ngaten. nggih. Terus yang itu yang di sekolah Pak, terus yang di rumah, saya itu masih punya anak kecil dan, punya seorang ibu mertua yang Delalah ini, sakit ngaten, Oh, jadi iya. harus saya perhatikan, Nggih. ditambah lagi dengan kegiatan CGP ini yang, luar biasa apa ya Pak, me menguras waktu dan pikiran ngoten. Nggih. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Jadi Bu Hartini ini selain jadi wali kelas juga diberi tugas sebagai guru yang mengikuti komite pembelajaran program sekolah penggerak ya, Bu, ya. Terus di rumah ini juga masih punya anak kecil, dan seorang ibu mertua yang delalah ini sedang sakit, seperti itu ya, Bu, ya? Iya Pak, betul Pak, nggih. Oke, Bu. Karena ini menyingkat waktu nggih, karena percakapan Iya. ini singkat ya, Bu, ya. Jadi kalau boleh tahu apa ini yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita siang hari ini? Jadi begini Mbak Bobi, saya itu, ingin, bagaimana saya itu bisa membagi waktu antara Nggih, tugas saya sebagai, apa ya, ibu rumah tangga ngaten, dan sebagai guru di sekolah gitu, yang nggih. saat ini juga mengikuti program CGP ini Pak. Biar sehingga tugas saya itu bisa terlaksana dengan baik dan tentunya baik ngoten, Mbak, dan Oh, maksimal mendapatkan hasil yang baik ngoten Pak. oh, nggih, Bu. Baik. Jadi menurut Ibu itu orang yang bisa me-manage waktu dengan baik itu yang seperti apa, Bu? Atau mungkin Ibu bisa berarti ini bisa menyebutkan ciri-cirinya, itu yang bagaimana, Bu? Coba. Mungkin begini ya, Pak, orang yang bisa me-manage waktu dengan baik itu tadi menurut saya Kak, seperti bisa disiplin waktu mungkin, bisa fokus, yang dikerjakan serta apa itu, dapat menyelesaikan tugasnya sesuai prioritas ngoten, Pak. Oke. Jadi disiplin, fokus, mengerjakan tugas sesuai prioritas ya Bu. Jadi tidak kemana-mana, nanti prioritasnya apa, terus harus juga diimbangi dengan disiplin, fokus seperti itu nggih Bu nggih. Iya, Pak, betul, Pak. Karena kadang-kadang, kalau apa ya, Pak, sudah ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan ngoten ya, Pak, saya itu suka bingung, mana yang harus lebih dulu saya kerjakan, yang pada akhirnya, salah satu pekerjaan itu menjadi terbengkelai ngoten, Pak. Nggih. Ibu, berarti ini, eee, kalau idealnya tadi seperti yang Ibu katakan bahwa kita harus bisa disiplin dan fokus itu kira-kira yang membuat tidak fokus itu seperti apa Bu ya? Mmm.
apa ya Pak, kira-kira yang biasanya apa nggih, yang membuat, saya kurang fokus itu mungkin karena pekerjaan yang tidak terduga ngoten Mbak. Misalnya, ada tugas, guru penggerak, kita Nggih, mengerjakan tugas penggerak yang harus diselesaikan. Nah mmm, tiba-tiba kemudian saya juga harus menyelesaikan tugas dari sehingga saya lebih memilih, menyelesaikan tugas dari kepala sekolah dulu, perintah dari kepala sekolah dulu terkait nggih. PSP itu, dan akhirnya tugas CGP saya, dilaksanakan nanti dan nanti lagi gitu, Pak. Oh, nggih nggih. Ibu, eee, Ibu itu ini, saya mau tanya Bu, itu maunya atau idealnya itu seperti apa ini Bu? Dari kegiatan Ibu tadi itu maunya atau idealnya yang bagaimana? Idealnya ya Pak, atau yang saya Nggih inginkan idealnya itu, nggih. bisa tetap membimbing anak-anak di sekolah secara maksimal tentunya, terus dengan tidak melupakan kewajiban saya sebagai ibu rumah Mmm, tangga dan juga tugas nggih. saya sebagai CGP yang saat ini sedang mengikuti, diklat, CGP ini Pak. Oh, nggih nggih. Jadi Ibu ingin membimbing anak-anak di sekolah dengan tidak melupakan kewajiban, dan juga apa namanya, bisa juga seimbang, paling tidak karena Ibu adalah juga ibu Iya, rumah tangga, ngoten nggih niki wau nggih. Nggih nggih, Bu. nggih Terus nggih. Ibu, baik berarti nih, ini untuk menurut Ibu ya, Bu, apa kira-kira yang Ibu lakukan apabila ada kejadian seperti tadi, misalnya ada tugas CGP Iya, yang belum selesai, terus kemudian ada tugas lain yang menunggu di PSP tadi, sekolah penggerak, terus di sekolah juga, mhm. itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya Pak, mungkin begini Pak, mungkin saya harus membuat catatan tugas, katanya Pak, yang Nggih. harus saya lakukan, dengan catatan kecil gitu Pak misalnya, agar saya dapat menyelesaikan tugas dengan, baik dan tersusun dengan rapi sehingga tidak bertumpuk-tumpuk begitu Pak. Oke, Bu. Berarti selain ini tadi, Bu, untuk dapat menyelesaikan tugas lebih tersusun dan tidak bertumpuk tadi kira-kira itu ada lagi nggak, Bu? Ada lagi tidak untuk itu tadi, apa namanya, yang bisa Ibu lakukan? Oh, mungkin gini ya Pak, untuk tugas PSP, mungkin Nggih. saya bisa, berkoordinasi atau, berbincang dengan, kepala sekolah, terkait, Nggih. kira-kira, apa Pak, apa Bu, tugas berikutnya atau agenda berikutnya dari PSP sehingga nanti, saya bisa membuat skala prioritas begitu Pak, dari tugas kalau kita Oh, sudah berbincang terlebih dahulu, sudah membicarakannya dengan kepala sekolah, ngoten Mbak. iya, nggih nggih nggih. Berarti Ibu akan membuat dalam misalnya hal lainnya dalam PSP tadi akan maaf, akan berbincang-bincang atau dengan kepala sekolah mencari titik temu supaya ada prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Ibu, iya. Jadi Ibu akhirnya ini membuat catatan kecil seperti itu nggih. Jadi saat berkomunikasi membuat catatan-catatan nggih seperti tadi nggih. Nggih, nggih, nggih. Betul, Pak, Ib betul. nggih nggih. Berarti nih, kira-kira Nggih, ini catatannya itu seperti apa kalau boleh saya tahu? eee, Catatan yang Ibu buat? mungkin begini ya, Pak, sebagai contoh nih misalnya, Nggih. dengan mencatat, kapan saya harus mengerjakan administrasi sekolah misalnya begitu. Terus, persiapan mengajar dan kapan waktunya saya harus mengerjakan tugas-tugas lain yang belum dikerjakan begitu, Pak. Jadi kita membuat checklist gitu, Pak. Oh katakanlah ini Oh, sudah macam. checklist centang hijau gitu, Pak. Jadi Ibu membuat daftarnya, dicentang, di-checklist, lalu, kalau ini Bu, kalau misalnya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah itu kira-kira kapan Bu, nanti kelanjutannya ini? Mmm. Nggih. Karena itu, termasuk sesuatu yang urgent ya, Pak, segera Nggih. mungkin, saya akan, berbincang atau mencari waktu yang tepat untuk mengatur atau kita berbicara, apa ya, membicarakan masalah ini, dengan kepala sekolah begitu, Pak. Ya, oke oke. Berarti ini paling tidak Ibu segera nggih, segera
untuk bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah seperti itu nggih. Aduh, nggih nggih. Bu, ini ternyata tidak terasa ini Bu, waktu ngobrol-ngobrol kita ini sudah mau habis, karena ini juga waktunya sudah mepet dan Nggih, ternyata sangat menarik sekali Bu nggih perbincangan nggih. kita di siang hari ini. Di akhir sesi ini kira-kira apa yang Ibu Hartini dapatkan dari percakapan kita ini? Nggih. Alhamdulillah Pak Bobi, dari percakapan ini, saya jadi menemukan beberapa solusi, dari Nggih, masalah yang, saya hadapi selama ini. Di awal perbincangan tadi, saya merasa bingung ngoten nih Pak, bingung, nggih, bagaimana saya mengatasi masalah yang saya hadapi ini, terkait bagaimana saya me-manage waktu. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Bobi, akhirnya saya menemukan solusi ngoten nggih, bagaimana nggih, saya dapat me-manage waktu dengan baik ngoten. Di antaranya adalah dengan tadi saya membuat catatan kecil terkait tugas dan pekerjaan yang harus saya lakukan, dan saya juga harus berkomunikasi dengan kepala sekolah, sehingga ketika ada pekerjaan atau tugas nih Pak, yang harus segera dikerjakan bisa diselesaikan dengan baik. Ngoten Pak Bobi. oke. Baiklah, Bu Hartini, ini terima kasih banyak Bu Hartini atas waktunya. Semoga minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan permasalahannya Bu Hartini seperti itu, dan saya menunggu kabar selanjutnya bagaimana hasil coaching hari ini untuk kedepannya Bu. Selamat siang Bu Hartini, sampai Iya jumpa Pak, lagi. terima kasih sama. Istirahat. Nggih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9. Di sini ada Pak Bobi Akita Kurniawan dan saya sendiri Hartini. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri akan mempraktekkan coaching tentang yaitu coaching untuk supervisi akademik untuk tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Yang mana saya sendiri Hartini sebagai coach dan nanti Pak Bobi sebagai coach. Gitu ya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bobi hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu, kabarnya hari ini. Saya tadi melihat Pak Bobi kok murung terus. Ada masalah apa Pak? Kok kelihatannya sangat mengganggu Pak Bobi nggih? Ini loh Bu, itu terkait dengan pembiasaan budaya positif yang dimana budaya positif itu mulai diterapkan di sekolah dan ternyata masih banyak yang belum melaksanakan Bu. Oh begitu. Baik Pak, mari kita bahas dan kita cari solusi untuk bersama untuk masalah yang telah Bapak hadapi. Terus dari percakapan kita siang ini nanti Pak, apakah mungkin apa yang Mbak Bobi inginkan dari percakapan kita hari ini Pak? Iya, yang saya harapkan ya Bu ya, saya harapkan untuk Iya. percakapan ini, yaitu saya ingin mendapatkan solusi Bu, terbaik, solusi yang baik untuk masalah saya itu, di mana pembiasaan budaya positif di sekolah saya yang ternyata masih kurang maksimal. Banyak siswa yang belum melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif, ya misalnya hal-hal mudah ya Bu ya, seperti 5S itu di senyumnya, kurang sapanya, seperti itu, atau kadang pagi kurang begitu mengucapkan salam juga Bu. Oh begitu. Jadi Pak Bobi ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada ya Pak, yaitu Iya Bu. kurang minatnya siswa Pak Bobi dalam melaksanakan pembiasaan budaya positif, begitu. Kalau menurut Pak Bobi, pembiasaan budaya positif yang berhasil itu yang seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya Bu ya, pembiasaan budaya positif yang berhasil itu ya paling tidak
mencapai targetnya 90% lah, seperti itu. Paling tidak mereka juga melakukan itu dengan secara sadar. Terus akan tetapi kalau bisa, sebenarnya kalau bisa ya 100% itu juga sangat luar biasa sekali karena itu sudah merupakan suatu kesepakatan yang ingin dicapai terkait dengan pembiasaan yang telah dilaksanakan di sekolah ini dan itu juga secara utuh, secara penuh seperti itu, Bu. Oh, ngaten. Jadi pembiasaan positif yang sesuai harapan Pak Bobi, yang dikatakan berhasil itu adalah pembiasaan positif yang, targetnya, 90% kurang begitu ya, Pak? Nggih, Siswa dapat secara sadar untuk melakukannya, ngaten ya, Pak? Nah, nggih. untuk sekarang, menurut Pak Bobi, sudah berapa persen, siswa-siswa itu sudah melakukan, pembiasaan budaya positif itu, Pak? Kalau menurut saya, Bu, itu untuk sekarang, itu pembiasaan positif di sekolah saya itu baru terlaksana sekitar, ya mungkin 60-70% lah ya, dan itu saya anggap masih jauh atau masih kurang dari apa yang sudah saya targetkan. Jadi karena target saya itu pengennya ya paling tidak 90 lah, 90% seperti itu. Itu terlihat dari anak-anak mengikuti kegiatan 5S-nya, terus membuang sampah pada tempatnya, terus ada kegiatan juga di mana memberikan satu apa namanya sedekah di hari Jumat, terus ada kegiatan lain misalnya saling dengan teman itu juga saling menghargai seperti itu. Itu saya berharap sekali itu bisa mencapai 100% kalau saya pengennya, Bu. Mungkin begini ya, Pak, target 100% itu tadi mungkin susah ya, Pak, Iya, tapi tetap ada kemungkinan, Pak, untuk bisa mencapai 100% itu. Mungkin, ada ide untuk mewujudkan ide dari Pak Bobi untuk bisa mewujudkan 100% tadi. ya kalau berdasarkan pengamatan saya ya, Bu, ya, berdasarkan dari analisis saya di sekolah, mungkin untuk mencapai 100% atau, itu lebih meningkatkan dengan saling berkolaborasi kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah dengan guru, itu untuk selalu memantau kegiatan itu. Jadi jika kita bisa bersinergi, berkolaborasi secara utuh mungkin itu bukan hal yang sulit mungkin ya, Bu, ya. Jadi Iya, iya. dan terutama paling tidak di rumah juga pembiasaannya juga diikuti, jadi tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga ada yang memperhatikan, mungkin hal itu akan menjadi lebih lebih mudah ya, Bu. Iya iya, baik, Pak. Dalam melaksanakan, ide Pak Bobi tadi terkait, adanya kolaborasi dengan stakeholder terkait, dengan, kegiatan di sekolah dan di rumah, tentunya di dalamnya ada kendalanya ya, Pak. Mungkin Nggih. ada kendala-kendalanya Pak Bobi? Iya, Bu, kalau kendala itu pasti. Iya, Eee, Kalau kendala itu yang saya hadapi ini, itu kadang karena mungkin gurunya hadirnya tidak bersamaan, jadi akhirnya seperti pembiasaan 5S itu kurang begitu seragam. Jadi mungkin kadang ada siswa yang sudah memberi salam pada salah satu orang guru, akhirnya guru yang lain belum diberi salam, seperti itu, kadang seperti itu. Lalu juga ada yang kurang, apa ya, memperhatikan karena ada anak-anak yang misalnya di kelas rendah itu kan masih suka membuang sampah itu sembarangan, paling paling kelihatan itu kalau di laci itu biasanya iya iya. sering sekali, Bu, itu banyak kotoran karena mereka, apa ya, mungkin, mau membuang ke tempat sampah itu malas, akhirnya cuma dilempar seperti itu di dalam laci, Bu. Seperti itu kendala yang bisa, apa ya namanya, yang muncul itu biasanya di situ, Bu. Dari kendala yang muncul tadi nggih Pak Bobi, tentunya, Iya, sudah ada solusi nggih, yaitu dengan tentunya tadi, seperti yang Pak Bobi aturkan, yaitu dengan menggiatkan kolaborasi, dan saling memantau, nggih, baik, di sekolah maupun di rumah. Nah, nggih. menurut Pak Bobi sendiri, bagaimana untuk mewujudkan solusi tersebut, agar apa ya Pak, apa saja yang dibutuhkan gitu? Ya gini, Bu, karena itu tadi kan terkait kita membutuhkan ya kolaborasi, kita juga butuh, apa namanya, bersinergi bersama-sama. Maka yang jelas untuk apa namanya, memberikan solusi ini kalau saya itu ya
yang jelas berkolaborasi secara penuh dan utuh dengan semua stakeholder dan wali murid itu, Bu. Iya. Kira-kira dari strategi Pak Bobi untuk mencapai tujuan tersebut apa, Pak? Kalau strategi saya, ya secara penuh itu selalu mengingatkan dan menegur, Bu, paling tidak kalau ada anak yang belum melaksanakan budaya positif itu tadi, misalnya di 5S atau membuang sampah, jika memang belum melaksanakan itu ya mungkin diingatkan seperti itu ya, Bu, ya. Oke. Kira-kira nggih, Pak, butuh Nggih. berapa lama Pak Bobi untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut ngoten, Pak? Waduh, kalau berapa lama ini, Bu, yang susah? Nggih. Berapa ya, Bu, ya? Kira-kira gitu, Pak. Iya, 2 bulan mungkin ya, 2 sampai 3 bulan lah. Kalau 1 minggu, 2 minggu saya rasa itu hal yang gimana ya, belum 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 tentu bisa. Karena apa? Karena biasanya kalau untuk melakukan pembiasaan itu kan pasti ada, apa ya, Bu, harus agak memaksa nggih, Bu, nggih. Agak memaksa Nggih. sedikit, biasanya seperti itu nggih. Terus Nggih. lalu kalau sudah ada keterbiasaan karena ada, apa namanya, karena ada yang mengingatkan dari lingkungan, dari sekitarnya, makanya akan menjadi hal yang, apa ya, yang biasa dan itu harus dilakukan karena itu dari dalam dirinya, bukan karena pengaruh dari luar. Seperti itu ya, Bu, kira-kira ya? Nggih, jadi yang saya lihat Pak Bobi mengalami hambatan nggih, Nggih, dalam membuat program pembiasaan budaya positif di SD. nggih, Dan ternyata Pak Bobi sudah mempunyai solusinya ngoten. nggih, nggih. Alhamdulillah, Bu. Ini Nggih. sudah ya diajak berbicara ngobrolin tadi malah saya sudah Nggih. mendapat pencerahan, Bu. Oh iya ya, jadi nanti harusnya seperti ini ya. Seperti itu. Pak Bobi, Nggih, berkaitan kemungkinan ke depan Pak Bobi akan nggih, mendapatkan hambatan ngoten nggih. nggih. Kira-kira untuk melalui hambatan tersebut bagaimana Pak Bobi mengantisipasi ngoten nggih, mengantisipasi hambatan itu? Misalnya tidak konsisten dalam Oh, pelaksanaannya nggih. dan sebagainya ngoten, Pak. Iya ya, Bu, ya. Pasti ada sesuatu yang biasanya naik terus turun lagi, nggih, 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 Nggih. nggih. Kalau begitu kalau supaya konsisten ya kita harus mencoba bagaimana dari awal lagi dan mencari celah di mana supaya hal itu bisa menjadi konsisten dan tidak terulang lagi, kalau saya seperti itu, Bu. Eee, terus Pak Bobi, Nggih. apa komitmen Pak Bobi dalam mewujudkan tujuan yang Pak Bobi tersebut? Komitmennya apa gitu? Kalau komitmen saya, akan selalu menjaga dan melaksanakan budaya positif yang sudah, terbentuk tersebut supaya hal itu selalu kontinu dan tidak diulang lagi dari awal, Bu. Mmm, baik Pak Bobi, kira-kira Pak Bobi, Iya. siapa dan apa yang dapat membantu Pak Bobi dalam menjaga komitmen tersebut? Kalau yang bisa membantu menjaga komitmen ini kalau saya rasa ya, Bu, ya, itu ya dari ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, serta lingkungan dan paling tidak ada wali murid yang juga ikut membiasakan di rumah, seperti itu, Bu. Oh ngoten iku. Baik Pak Bobi, terus bagaimana nggih tindak lanjut dari kegiatan coaching siang hari ini Pak Bobi? Eee, ya setelah kegiatan ini, Bu, ini yang akan saya lakukan adalah memperbaiki kelemahan dari penerapan budaya positif yang berlangsung, Bu. Jadi, tadi kelemahannya di sisi mana, ini tadi akan saya perbaiki supaya apa, supaya penerapan budaya positif ini berjalan dengan baik dan kontinu seperti itu, Bu, tidak, putus di tengah jalan. Oh ngoten. Terus, bagaimana perasaan Pak Bobi setelah kita melakukan kegiatan coaching ini Pak? Iya, senang, Bu. Ternyata malah saya mendapatkan ide dan gagasan baru ini tentang penerapan budaya positif ini supaya bisa berjalan sesuai harapan dan paling tidak berjalan lancar, terus, apa namanya, bisa berjalan terus-menerus, seperti itu, Bu.
Alhamdulillah ya Pak Bobi, dengan Iya. kegiatan coaching ini, kita bisa, dengan kegiatan coaching setelah saling berbincang Pak Bobi mendapatkan solusi ide-ide, yang bisa mengatasi masalah yang Pak Bobi hadapi. Iya. Baik Pak Bobi, karena, waktunya sudah menjelang sore, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya Pak Bobi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini. Nggih, Pak.